Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk mata kuliah kinetika reaksi heterogen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kinetika reaksi heterogen ya. Jadi penentuan atau bagaimana kita merumuskan persamaan laju reaksi katalitik ya, di mana katalisnya adalah katalis padat ya, reaktannya gas ataupun cairan liquid ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas case study-nya, yaitu reaksi hydrogenation of toluene. Jadi reaksi hidrogenasi toluene ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini bagaimana menentukan konstanta kinetikanya ya, K kecilnya, K besarnya gitu ya. Namun sebelum itu kita lihat lagi briefly reaksi itu dan case-nya ya. Baik, ini reaksinya, yaitu toluene hydrogenation. Ini toluene hidrogenasi, berarti ini direaksikan dengan hidrogen menghasilkan ini benzen ya, benzen dan metannya. Toluene plus H2 menghasilkan benzen dan semuanya fasenya gas ya. Based on the experimental data provided, determine the reaction rate including the parameters of reaction rate. Jadi nanti ada data eksperimentalnya, kemudian kita diminta menentukan bersama laju reaksinya, termasuk parameter laju reaksinya. Asumsikan reaksi is controlled by the surface. Jadi asumsikan reaksi ini step yang limiting stepnya adalah surface reaction, dan surface reaction adalah irreversible ya. Jadi ini poin penting yang harus kita catat ya. Jadi reaksi ini dikontrol oleh surface reaction, dan surface reaction-nya adalah bersifat irreversible atau satu arahnya. Baik, ini adalah data kinetiknya, partial pressure-nya untuk masing-masing ya, toluene, H2, metan maupun benzennya ya. Ini kemudian initial rate-nya ya, untuk laju reaksi toluennya ya. Baik. Yang pertama kita menentukan dulu bagaimana mekanisme reaksi. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kita lihat secara garis besar. Jadi ini adsorpsinya, reaksi utamanya T plus H2 menghasilkan benzen plus metan. T toluene kemudian bonding dengan active site menghasilkan TS. Kita tuliskan R adsorpsinya adalah K adsorpsi. Kemudian ada PT karena ini fase gas, P toluene kali ini. Jadi active site yang kosong adalah CV ya. Ini konsentrasi CTS ya. K aksen aslinya kan begitu ya, kita persingkat berarti per K besar T atau K besar adsorpsi ya. Terpilih juga karena simbolkan dengan toluene juga boleh KT ya. Kemudian surface reaction-nya tentunya dari sini ya, dari TS mana bereaksi dengan H2. Di sini ada H2 menghasilkan BS plus M, menghasilkan benzen plus M ya. Kenapa tidak misalnya BM plus MS plus B? Boleh juga ya. Ini adalah asumsi ya, asumsi, jadi boleh berbeda ya. Dan ini yang jelas, ini yang akan menjadi limiting step-nya dan satu arahnya ya, irreversible, sehingga dengan mudah kita tuliskan RS dengan KS, CTS. Kenapa CTS ya? Ini karena ada mana set? Oh ya, ini ya, sorry. Ini ada CTS, ada PH2 ya, ada dua. Karena yang satu arahnya KS, CTS dan PH2. Disopsinya berarti ya dengan mudah ya, karena bondingnya adalah di sini BS ya, BS jadi B plus S ya. Kemudian di sini RD, KD, ada satu saja CBS min
Ini sebenarnya kan ada CV, ada PB, seper, aksen di ada aksen per KD ya, aksen D per KD mestinya begitu. Kalau kita definisikan KD sebagai KD per aksen KD, maka nanti di sini seper KD-nya sama dengan KB begitu ya. Jadi ini kita sudah punya 3 persamaan, absorpsi, surface dan disopsinya ya. Baik, karena limiting step-nya adalah surface reaction, maka mean overall-nya, reaksi totalnya adalah RS sama dengan KS CTS pH2. Karena kita perlu mendefinisikan CTS ini sama dengan apa ya. CTS ini kemudian kita definisikan berdasarkan dari asumsi-asumsinya. Karena kemudian surface-nya yang mengontor, maka absorpsinya menjadi yang berlangsung cepat. Artinya K kecil A-nya, keabsorpsinya juga menjadi besar. Jadi RAD per K menjadi sangat kecil, nilainya mendekati 0, sehingga CTS sama dengan PT KT kali CV ya. 4. Kemudian CTS ini disubstitusikan ke persamaan 2 ya. Masuk ke sini ya. Masuk ke sini sehingga diperoleh KS KT PT CV pH2. Nah, sementara dari konsekuensi yang lain, jadi yang berlangsung cepat bukan hanya absorpsi, desorpsi juga sama. Artinya KD-nya juga sangat besar, artinya RD per KD-nya menjadi mendekati 0, atau CPS-nya sama dengan PPCVKP. PP ini sama dengan CPS. Kemudian reactive site balance-nya ada 2 di sini yang bonding, ada CTS, ada CPS ya, ada CPS, ada CTS, berarti overall-nya active site-nya ya yang kosong CV plus CPS CTS ya. Keputusannya tinggal dimasukkan nanti ya di apa namanya ya di kalau ini nanti ini masuk ke sini, ini kan tadi bisa ya, ini masuk ke sini tadi. Nah sekarang untuk active site-nya ini berarti masuk ke sini juga, ini CPS-nya masuk ke sini ya, CPS, CTS juga ini juga bersama 4, ini kemudian masuk ke sini juga. Nah, ya kemudian kita lihat hasilnya ya, 4, 6 ke persamaan 7 ya, 4, 6 ke persamaan 7, akhirnya kita boleh persamaan ini ya. CT sama dengan CV 1 plus PPP KTPT, sehingga CV-nya CT per ini 1 plus. Ini kemudian dimasukkan ya, CV ini dimasukkan persamaan 5. Mana persamaan 5? Persamaan 5 ya, ini ada CV-nya di sini. Ada CV-nya. Ada CV-nya. Ini ada CV. Ini CV ini kemudian diambilkan dari persamaan 8 ya. 8 persamaan 8 sehingga nanti sumber 8 masuk bersama 5 gitu ya maksudnya. Nah, ini ada CV-nya bersama 8 masuk ke sini. Kita boleh persamaan 9 ya. Persamaan 9 ini adalah akhir dari persamaan reaksi katalitik hidrogenasi toluennya. Jadi persamaan akhirnya adalah min RT sama dengan KPT pH2 per 1 plus KPPB plus KTPT. Jadi ini K konstanta, ini tekanan toluen, tekanan parsial H2, konstanta KP konstanta. Jadi kita kemudian perlu menentukan, yang harus kita lakukan kemudian adalah menentukan berapa sih nilai K-nya ini. Ini K-nya ini berapa sih? Ini berapa ya. Kemudian KB-nya berapa ya. Ini berapa, KT-nya juga berapa. Baik, bisa dipahami ya. Nah,
Ada beberapa macam teknik ya untuk menentukan nilai konstanta itu tadi. Jadi ada least square, ada kemudian pakai bantuan solver, ada bantuan pakai regresi ya. Untuk least square teknik ini kita bisa kemudian menggunakan MATLAB ataupun Polymath ya. MATLAB ya alat bantunya. MATLAB misalnya boleh, atau kemudian pakai Polymath juga boleh. Polymath ya. Ini yang paling, menurut saya yang paling akurasinya cukup baik ya, dibanding teknik-teknik yang lain, dan ini sangat cepat ya. Yang nomor satu least square teknik ini. Kemudian diikuti oleh solver, dan terakhir adalah pakai regresi ya. Baik, sebelum kita masuk ke metode yang pertama bagaimana menentukan konstanta ini dengan metode least square, dengan saya akan menggunakan contohnya di sini menggunakan Polymath ya. Silakan dicermati juga, mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau belum jelas silakan diputar kembali videonya.